merujuk pada data UNESCO bahwa di antara 1000 penduduk Indonesia hanya satu yang memiliki minat baca. Bahkan berdasarkan survei yang dilakukan oleh Program of International Student Assessment atau PISA pada tahun 2019, Indonesia menempati peringkat 62 di antara 70 negara yang disurvei. Ketika kita melihat negara-negara seperti Malaysia, Thailand, bahkan Botswana berada di atas Indonesia. Dengan data-data di atas, dengan data-data yang sudah dijabarkan tadi, dapat disimpulkan bahwa tingkat literasi di Indonesia masih jauh di bawah harapan kita semua. Karena itu, jika saya adalah seorang legislator yang duduk misalnya sebagai anggota DPR RI, saya akan mengupayakan untuk menyelesaikan masalah ini dengan upaya-upaya seperti saya akan mengusulkan perancangan undang-undang pemerataan pendidikan yang di dalamnya dibagi dalam 2 bab utama. Yang pertama, bab 1 akan menyetujui pembentukan organisasi kepemudaan Welas-ASI, yaitu kebijakan berkelas agar literasi hidup, di mana Welas-ASI nantinya akan bertugas untuk meningkatkan minat literasi pada anak-anak usia TK dan SD. Welas-ASI nantinya akan menjalankan program-program seperti melaksanakan event regional literasi atau pra-literasi, di mana nantinya event ini akan dilaksanakan bertepatan dengan Hari Buku Nasional. Para duta literasi Indonesia akan berkumpul dan melaporkan sejauh mana program-program yang telah mereka jalankan. Nantinya hasil dari kegiatan ini akan dilaporkan kepada Komisi 10 DPR RI dalam rapat dengar. Hasil dari kegiatan ini akan menjadi bahan pertimbangan bahan evaluasi untuk pengambilan keputusan ke depan. Yang ketiga, melakukan kunjungan-kunjungan ke daerah-daerah terpencil dengan membawa bahan-bahan bantuan seperti bahan bacaan, dana untuk melakukan revitalisasi sarana dan prasarana penunjang literasi, dan melakukan sosialisasi di sekolah-sekolah setempat. Pada bab 2, mendesak agar Kemendikbud melakukan penyesuaian terhadap kurikulum sekolah dasar yang menekankan pada kegiatan membaca minimal 10 menit setiap harinya. Peserta didik diberikan kebebasan untuk memilih bahan bacaan yang mereka sukai. Lalu di akhir kegiatan, mereka diberi kesempatan untuk menjelaskan kembali apa yang telah mereka baca kepada orang tua mereka melalui sebuah catatan yang diberikan kepada orang tua. Pada saat lalu akan mewujudkan kenaikan anggaran APBN yang ditujukan untuk pendidikan dan akan dialokasikan untuk mewujudkan program-program yang tercantum pada poin-poin RUU Pemerataan Pendidikan. Saya lalu akan melanjutkan program-program yang telah dilaksanakan oleh pemerintah seperti kurikulum merdeka dan lain sebagainya. Saya akan menekankan pada transparansi penggunaan anggaran sehingga tidak terjadi penyelewengan dan dana yang digunakan di sebuah sasaran, sehingga hasil yang kita dapatkan sesuai dengan yang kita rencanakan. Saya akan terjun langsung ke lapangan untuk mengawasi sejauh mana keberhasilan program-program yang telah dijalankan. Saya lalu meminta pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran pendidikan agar tidak meleset dan ampuh dalam menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Masalah pendidikan sebenarnya adalah masalah yang harus segera diselesaikan. Indonesia yang berumur hampir 8 dasar haruslah menangani persoalan ini karena ingin memiliki sangkut paut dengan masa depan negara. Generasi muda haruslah memiliki kepedulian dan juga memiliki tanggung jawab untuk mengentaskan rendahnya minat literasi di Indonesia. Harapan kita lagi. Saya, Rigel Vigalter, sebagai calon legislator Parlemen Ngajak tahun 2024 dan berbangga dengan Welas-ASI, bangun generasi penuh prestasi.